Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat bahagia sukses. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Wawan Setiawan berasal dari Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran. Alhamdulillah bisa berkunjung ke acara buka arisan plus home sharing di rumah Ibu Ami kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, biasanya setiap acara home sharing itu penyampaian pengenalan produk kemudian dilanjutkan dengan plan marketing. Namun kita sebelum lanjut ke plan marketing, saya akan membuka paradigma dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa banyak di kalangan masyarakat yang berbicara tentang multi level. Multi level itu apa? Dan banyak yang berbicara apakah multi level itu bohong? Apakah multi level itu bisnis yang hanya untuk memperkaya orang yang pertama gabung, ya? Nah, hal itu semua kita kuat, kita buka. Bagaimana sebenarnya paradigma-paradigma seperti itu yang sebenarnya salah. Karena apa? Ketidaktahuan kita di dalam mendalami multi level. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu dengan adanya produk-produk yang sudah disampaikan oleh Ibu Anu tadi, bahwa produk yang ada di depan kita ini adalah merupakan produk multi level marketing SNS 21, ya. Ini adalah produk yang luar biasa. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu sekalian yang sudah merasakan dari manfaat dan nasihat produk ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit menggali tentang multi level. Pada dasarnya di dunia ini ada tiga jenis pemasaran. Karena setiap perusahaan yang menjual produk atau menjual jasa itu tujuannya mempunyai keuntungan, ya. Nah, ketika perusahaan tersebut ingin mempunyai keuntungan, tentunya harus mempunyai pola tentang pemasaran. Nah, saya akan buka. Di dunia ada 3 pola pemasaran. Yang pertama adalah pola pemasaran, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan konvensional. Konvensional tuh udah ketik bisa lah. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan multi level marketing. Nah, ini yang lagi kita gali. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan money game, ya. Nah, kita gali dulu tentang money game biar tidak salah paham. Apakah gabung di SNS 21 kita itu mau tertipu? Apakah gabung di SNS 21 itu hanya memperkaya Bu Ami atau Pak Kiman? Ya, kita harus lebih tahu dulu. Money game, kita sudah tahu bahasa money itu adalah uang, duit, kertas. Nah, game itu adalah permainan. Nah, ketika kita harus mengetahui tentang money game, apa itu money game? Nah, saya akan buka tentang money game. Banyak kejadian-kejadian di lapangan, di masyarakat, banyak orang yang bergabung dengan multi level, pada intinya itu money game. Cuma kita tidak tahu wawasan tersebut. Dalam money game, sebenarnya ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang karakteristik tentang money game. Yang pertama, karakteristiknya adalah dia tidak ada produk, ya, tidak ada produk. Jadi gimana tidak ada produk? Bapak Ibu sekalian dituntut gabung dengan salah satu multi level atau salah satu perusahaan di mana kita diiming-iming. Intinya contohnya gini, kita nabung sekian ratus ribu. Kemudian Bapak Ibu nanti dijanjikan setahun ke depan Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini rata-rata larinya ke investasi. Ini kita belum tentu ketika uang dari sekian anggota gabung masuk, ya, perusahaan belum tentu ini jujur. Banyak kejadian setahun 2 tahun kolab. Lalu kita mau nuntut ke siapa? Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudian ada produk, tapi harganya selangit. Ya, ini dinamakan money game, permainan uang. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, di dalam money game ada salah satu perusahaan yang menjual odol, atau yang menjual sikat gigi, atau yang menjual kopi dan lain sebagainya.
kita tahu harga odol itu berapa? Paling 4.000, 8.000 atau 10.000. Ini bisa dijual sampai harga 50.000. Sadar tidak sadar, uang kita yang kita belikan odol tersebut perusahaan mainkan. Dengan iming-iming kita mendapatkan bonus sekian. Kita mendapatkan bonus sekian. Nah, ini tidak sadar uang kita sendiri yang kita makan, yang dikasihkan bonus perusahaan itu. Ya. Harga sebenarnya paling 4.000 rupiah. Namun ketika dia mempunyai pola marketing seperti ini dengan sistem money game, dia naikkan menjadi 25.000. Masih ada keuntungan yang luar biasa. Diputar sama dia dengan beribu-ribu mitranya, ya. Digilir, nanti siapa yang dapat Fortuner duluan, nanti siapa yang dapat rumah duluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada nggak di SNS 21? Tidak ada. Perlu kita tanyakan lagi, tinggalkan. Kata saya tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ada produk, ya. Ada produk. Nah, namun ini tidak ada ya. Tadi yang udah ada produk. Tidak ada produk. Ya. Tidak ada jasa. Ini hanya sebatas permainan mereka. Dijanjikan. Sistemnya dijanjikan. Tidak ada produk, namun mereka menjanjikan bahwa nanti ketika gabung udah 6 bulan Bapak Ibu akan mendapatkan satu karton kopi, ya, yang rasanya, yang khasiatnya luar biasa. Padahal ini tidak ada. Ketika ini kita lanjutkan, sudah berhenti, jangan diteruskan. Nah, karakteristik ini semua, ya, ini tidak ada di SNS 21. Ya. Makanya sangat berbahagia, sangat luar biasa Bapak Ibu semua bisa berkumpul di sini bergabung dengan SNS 21. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita menginjak kepada yang konvensional. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh, apa yang disebut pola pemasaran konvensional. Banyak di sekeliling kita, warung-warung, toko-toko, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem konvensional, itu sistem langsung jual beli. Artinya kita membeli produk tersebut dan mendapatkan produk tersebut. Namun, contoh, ketika membeli kopi kapal api ini, ya, ketika membeli kopi kapal api ini, saya kamera ditutup balik dulu. Ketika membeli ini, ya, Bapak Ibu sekalian mendapatkan nggak produknya? Dapatkan ya. Bisa dibawa pulang nggak? Apakah ada bisnisnya setelah pulang? Tidak ada. Ya. Itu dinamakan bisnis konvensional. Artinya putaran ini itu yang kaya itu mereka yang mempunyai perusahaan. Sementara kitanya hanya sebatas mengkonsumsi. Ya, itu adalah jenis-jenis konvensional. Contoh, beli sorabi. Ketika beli sorabi 2.000 atau 3.000, kita punya sorabinya dibawa pulang. Ada bisnisnya enggak? Ada. Ya. Jadi hal ini adalah merupakan jenis-jenis pola pemasaran yang terjadi di dunia pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya, nah inilah salah satu pola pemasaran yang sekarang lagi booming. Bahkan dari tahun 1983, ya, pola multi level marketing itu sudah berdiri. Dan kita harus buka paradigma kita bahwa sistem marketing ini, ya, sistem marketing ini adalah sistem yang diambil dari agama Islam. Ya. Cuma orang-orang Yahudi dulu itu lebih pintar. Karena ini diambil dari pola dakwah Rasulullah. Ya. Bagaimana ketika Rasulullah mendapatkan satu peperangan, ya, baik dalam perang Romawi ataupun dalam perang-perang lainnya melawan bangsa-bangsa lain, apalagi ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu pola-pola dakwah itu mereka gunakan seperti halnya pola marketing seperti ini, multi level, ya. Makanya alangkah bahagianya kita berkumpul di SNS 21 karena secara tidak langsung kita sudah mencontoh terhadap pola dakwah daripada Rasulullah.
Bapak Ibu sekalian, nah di dalam multi level marketing ini saya tidak akan membahas tentang multi level yang lain. Silakan Bapak Ibu cari tahu, bandingkan bagaimana sistemnya, bagaimana produknya. Kita harus lebih jeli. Di SNS 21 ya, di SNS 21 kita menggunakan pola matahari ya, pola binari, itu penggabungan sistem binakara, bina kanan dan bina kiri ya. Jadi penggabungan dua sistem ini di SNS 21 sama sekali tidak merugikan Bapak Ibu sekalian ya. Karena di sini benar-benar istilahnya memberikan keuntungan kepada mitranya. Contoh, dalam sistem pemasaran pola multi level marketing, satu perusahaan, contoh ini PT ya, ini menjual salah satu produknya, contoh sendal. Nah, Bapak Ibu harus tahu, saya gabung di SNS 21 itu jadi apa sih? Mitra itu apa sih? Ya, member itu apa sih? Jangan sampai saya mah kumaha Bu Ami, cek Bu Ami ngilu arisan kocok keluar gabung. Sementara kita tidak tahu bagaimana menuju kesuksesan tersebut, ya. Jadi pola-pola seperti itu yang harus kita gali. Mungkin nanti di lain kesempatan kita ngadakan satu acara sharing khusus untuk membuka paradigma kita, pola pikir kita tentang bagaimana sih setelah kita mengkonsumsi susu ini, bagaimana kita biar mendapatkan satu keuntungan, satu fee yang luar biasa. Ya, nanti kita rencanakan sama Pak Kiman dan Bu Ami. Nah, kemudian selanjutnya ini satu perusahaan, saya jelaskan tentang perjalanan bahwa kita itu bermitra di SNS 21. Perusahaan contoh mempunyai produk sendal. Apakah konsumen distributor? Ya. Contoh harga sendal di sini 20.000. Sama distributor ya, ini akan menjadi 45.000 atau 40.000. Nah, dari distributor ke sini, ini distributor pertama. Ada yang disebut distributor kecil. Ya. Distributor kecil. Enggak, dari distributor yang gede, yang pertama, kemudian distributor yang kedua. Nah, ini rata-rata turunnya di daerah provinsi biasanya. Nah, ini harga menjadi berapa? 65.000. Dari sini lari kemana? Baru ke toko. Ya, dari toko berapa di sini jadinya? 100.000. Baru bisa dijual ke konsumen. Nah, dalam jalur pemasaran ini tidak akan berjalan dan tidak akan dibeli konsumen selama tidak ada promo atau iklan. Ya, kita bahkan bisa mengenal produk sendal dari mana, sementara ininya tidak ada. Nah, sementara di multi level marketing ini perusahaan PT SNS 21 ya. 21. Nah, ini barang-barang atau produk ini langsung turun ke distributor. Ya, langsung turun ke distributor. Nah, dari distributor itu langsung ke konsumen atau kita mitra. Maka jelas dari alur perjalanan pemasaran ini ya, bahwa di PT SNS 21 kita sudah mewakili dari berbagai macam toko iklan. Jadi ketika bergabung dengan SNS 21, kita itu sebagai kita itu sebagai agen atau toko, kita itu sebagai bintang iklan. Mata kulah rugi asup SNS 21 dengan 850.000 kita mendapatkan 2 paket 2 dus susu ini dengan 1 starter kit ya. Kita sudah didaftarkan menjadi salah satu artis, salah satu iklan. Ini artis. Ayo yang pertama silakan.